Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Dan pastikan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga kita semua masih dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan kenapa saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu ceria. Karena dalam kondisi sehat, badan kita sehat, kita bisa melakukan segalanya, bisa melakukan apapun yang kita mau. Ya, termasuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga kita. Tapi coba bayangkan saja kalau kita dalam bekerja, kondisi badan kita tidak sehat. Secara otomatis rezeki akan menjauh, ya kan? Pada situasi seperti ini, kebutuhan semakin banyak, pekerjaan semakin banyak, tapi badan kita sakit-sakitan. Tentunya ya sangat disayangkan, ya enggak? Apalagi dalam waktu-waktu dekat ini mau lebaran, jadi kebutuhan akan semakin bertambah, ya kan? Ya, tergantung pinter-pinter kita saja gimana cara kita untuk merawat atau menjaga kesehatan kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab sebuah pertanyaan dari nama akunnya Bang Irfan Bangkala. Gimana kabarnya Bang? Sehat kan? Oke, harus selalu sehat ya Bang. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bang, kenapa harus dibedain untuk in-egg-nya? Terus untuk yang dibesarin, in atau egg-nya? Nah, kawan-kawanku sekalian, dimanapun kalian berada, mungkin banyak dari kalian yang belum paham apa yang ditanyakan oleh Bang Irfan Bangkala ini. Bang Irfan Bangkala menanyakan tentang penyetelan klep atau ukuran penyetelan klep pada mesin kanter. Dan di mana kami telah membuat video beberapa bulan yang lalu tentang penyetelan klep PS125 kanter. Dan ternyata di sini Bang Irfan Bangkala belum jelas dan belum mengerti apa yang sudah kami jelaskan pada waktu itu dan apa yang sudah kami terapkan dalam penyetelan klep. Kenapa kok harus dibedakan antara ukuran in dan egg-nya? Dan mungkin dalam sepengetahuan Bang Irfan Bangkala selama ini itu untuk ukuran penyetelan klep itu sama rata antara in maupun egg-nya. Tapi kenapa di video saya kok ukuran setelan klepnya kok dibedakan? Mungkin itu secara singkat pertanyaan dari Bang Irfan Bangkala. Dan yang perlu kalian ketahui, sebenarnya pertanyaan dari Bang Irfan Bangkala menurut saya sangatlah bermanfaat bagi kita semuanya. Loh, kok bisa seperti itu? Padahal pertanyaannya cuma singkat aja, tapi kok bisa bermanfaat bagi kita semua? Karena pertanyaan dari Bang Irfan Bangkala ini secara otomatis mengungkap alasan kami. Kenapa kami kok membedakan ukuran setelan klep antara in dan egg-nya. Seperti yang sudah kami jelaskan pada video-video sebelumnya, tepatnya beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang penyetelan klep. Oke kawan-kawanku, semuanya kita bahas satu persatu, kita bahas pelan-pelan kenapa kami kok membedakan ukuran setelan klepnya. Pada umumnya, apabila kita sudah mendengar suara dari gemericiknya suara klep ataupun tenaga mesin sudah berkurang, bahwasanya inisiatif kita akan timbul bahwasanya oh ini klep sudah waktunya disetel. Dan bahwasanya menurut pengalaman kita atau pengetahuan kita selama ini, ukuran penyetelan klep itu disamaratakan. Ibaratnya kita mau mengikuti ukuran standarnya, yaitu ukuran in 40, egg juga 40. Dan biasanya kalau kita ingin lebih halus lagi suara klepnya, kita perkecil ukurannya atau kita rapatkan, misalnya 30 in dan 30 egg. Tapi apakah kita harus serta-merta menyetel klep dengan berbagai ukuran tersebut? Atau biasa kita bilang tidak ada dasar sama sekali. Kenapa kok kita menyetel klep dengan ukuran 40-40, 30-30, 25-25? Pasti semua itu ada alasannya. Wah, ini mesinku ini waktunya nyetel klep ini, udah kasar suaranya nih. Oh, ini cocoknya ini 30-30 aja ini, in 30, egg-nya 30. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bisa disetel seperti itu dengan ukuran seperti itu? Dasarnya dari mana? Kan seperti itu. Dan perlu diingat bahwasanya tujuan dari penyetelan klep
itu hanya untuk menyeimbangkan antara campuran udara dan bahan bakarnya. Kalaupun seumpama campuran udara dan bahan bakarnya itu tidak seimbang, ada dua kemungkinan. Mesin cepat panas, kalau tidak bahan bakar boros dan mesin tidak bertenaga. Dan apabila kalian tidak ingin hal itu terjadi, maka kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu dengan mengetahui kadar keausan dari ring piston. Wah, dengan cara seperti apa bang? Masa kita harus bongkar mesin? Nah, dengan cara yang seperti tadi, membedakan ukuran setelan klepnya dengan ukuran in lebih rapat daripada X-nya. Nah, ini salah satu contoh. Saya mempunyai satu unit mobil yang dari awal mobil saya ini belum pernah saya setel untuk klepnya. Nah, tiba-tiba setelah lama saya operasikan, ternyata suara klepnya kasar dan butuh penyetelan klep. Nah, menurut pengetahuan saya, dari suara klep yang kasar ini terjadi kerenggangan atau keausan pada komponen penggerak klep. Atau bisa dibilang juga terjadi keausan pada komponen-komponen mesin yang lainnya, termasuk terjadi keausan pada ring piston. Nah, karena saya tidak tahu kadar keausan untuk ring pistonnya itu berapa, maka saya mengambil langkah menyetel klep dengan ukuran in lebih kecil daripada X-nya. Semisal dengan ukuran in 0,30 dan X 0,35. Dan seumpama saya menyetel klep dengan ukuran yang demikian, mesin menjadi boros dan tidak bertenaga, berarti campuran bahan bakarnya lebih banyak dibanding udaranya. Berarti saya perlu menyetel kembali klepnya dengan ukuran X sama dengan ukuran in, yaitu 0,30. Loh, kok bisa disamakan bang? Nah, akibat dari kurangnya campuran udara tadi disebabkan oleh kurangnya tekanan udara yang ditimbulkan oleh turbocas. Sedangkan kipas dari turbocas itu sendiri mengharap tekanan dari gas buang. Maka perlunya kita untuk menambah atau memperkecil ukuran dari X-nya agar turbocas lebih tertekan lagi kipasnya sehingga putaran turbocas menjadi tinggi. Dan apabila putaran dari kipas turbocas bertambah kencang dari sebelumnya, maka putaran kipas turbo tersebut akan menghisap udara dari filter udara lebih banyak dari sebelumnya dan menekan udara tersebut ke dalam ruang bakar dengan volume udara lebih banyak dari sebelumnya. Nah, inti dari cara kami tersebut, kami lakukan secara bertahap agar kita tahu seberapa kadar keausan dari ring piston dan juga mengetahui seberapa komposisi campuran udara dan bahan bakarnya yang dibutuhkan oleh mesin tersebut. Dan apabila mungkin antara kalian yang menyetel klepnya dengan ukuran yang sama, in 30 dan X-nya juga 30, kok tidak ada gejolak apa-apa dari mesin? Nah, itu berarti campuran udara dan bahan bakarnya sudah pas menurut kadar keausan ring pistonnya. Dan atau mungkin dari kalian ada yang menyetel ukuran in 40 atau X-nya juga 40 dan itu tidak ada gejolak apa-apa dari mesin. Berarti juga sama, campuran udara dan bahan bakarnya juga seimbang. Dan pada intinya kami ulangi sekali lagi, alasannya kenapa kok kami membedakan antara ukuran in dan X-nya itu berbeda, agar kita mendekati lebih tahu seberapa kadar keausan dari ring piston. Atau secara mudahnya, seberapa sih ukuran setelan yang mesin ini mau? Nah, makanya kami lakukan secara bertahap, agar lebih mudah untuk dipahami. Oke kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian berada, mungkin dari kalian ada yang berkomentar ataupun sharing, silakan tulis di kolom komentar. Dan atau mungkin video-video dari kami menurut kalian itu masuk akal dan masuk logika kalian, mau subscribe silakan, tidak pun ya silakan, tidak ada paksaan sama sekali. Karena apa kawan-kawanku semuanya, tujuan kami membuat channel ini hanya untuk sharing, hanya untuk berbagi ilmu dan juga mendapatkan ilmu dari kalian semuanya. Dan tidak ada untuk maksud menyaingi, menggurui, ataupun yang lain. Karena bagi saya, kita semua ini sama, tidak ada bedanya. Dan patutnya kita saling mengisi antara satu sama yang lain. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berbagi kebahagiaan itu sangatlah indah. Berbagi ilmu sangatlah indah dan menyenangkan. Jadi tanamkanlah
pada niat kita untuk saling berbagi. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam, salam belepotan.